Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Saat ini, saya akan menyampaikan tentang akuntansi persediaan. Untuk definisinya, teorinya bisa dibaca masing-masing, kita menuju langsung ke, akuntansi persediaannya. Yaitu metode pencatatan persediaan. Ada 2, yaitu metode fisik atau periodik, dan metode buku atau perpetual. Metode fisik atau periodik, pada metode fisik ini setiap ada mutasi persediaan tidak ada catatannya, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan penghitungan secara fisik. Begitu juga harga pokok penjualan baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Yang kedua, metode buku atau paper jual. Pada metode ini, setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan, sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaan. Eh, Jurnalnya atau pencatatan transaksinya sebagai berikut. Ya, mungkin di awal teman-teman tidak hafal, nanti di saat penjurnalan boleh melihatnya. Ya, di sini adalah transaksi pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit. Di metode periodik, jurnalnya adalah debit adalah pembelian, kreditnya kas atau hutang dagang. Kas itu berarti pembelian secara tunai, kalau utang dagang pembelian secara kredit. Sedangkan di metode perpetual adalah persediaan barang dagangan di debit, kas atau hutang dagang di kredit. Jadi bedanya debitnya kalau di perpetual adalah persediaan barang dagangan, di periodik adalah pembelian. Kemudian retur pembelian. Di metode periodik adalah kas atau hutang dagang di debit, kreditnya retur pembelian. Sedangkan di metode perpetual debitnya sama, kas atau hutang dagang, kreditnya persediaan barang dagangan. Potongan pembelian. Ya. Debitnya kas, kreditnya potongan pembelian. Di metode perpetual debitnya kas, kreditnya persediaan barang dagangan. Beban angkut pembelian. Di metode periodik debitnya adalah beban angkut pembelian, kreditnya kas. Metode perpetual, debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya adalah kas. Ya, nah itu untuk pembelian. Jadi kalau kita lihat di sini di metode periodik itu akunnya akun pembelian, kalau retur adalah retur pembelian, kalau potongan adalah potongan pembelian. Potongan ini maksudnya potongan harga atau diskon ya. Kemudian beban angkut juga beban angkut pembelian. Sedangkan di mode perpetual, dia tidak ada akun pembelian, maka jika pembelian akunnya adalah persediaan barang dagangan, demikian juga retur pembelian, akunnya juga retur persediaan barang dagangan di kredit, potongan pembelian juga akunnya persediaan barang dagangan di kredit. Sedangkan beban angkut pembelian dicatat sebagai persediaan barang dagangan di debit. Itu bedanya. Sedangkan selanjutnya penjualan, baik tunai atau kredit. Debitnya adalah kas atau piutang, kreditnya adalah penjualan. Ya, sambil dihafal penjualan jadi akun kredit. Di media perpetual sama, yaitu debitnya kas atau piutang, kreditnya penjualan. Kemudian ada satu jurnal lagi, harga pokok penjualan atau HPP di debit, kreditnya persediaan barang dagangan. Waktu kita belajar akuntansi PBN, masih ingat? Yaitu jurnalnya tersebut. Kemudian retur penjualan, metode periodik debitnya retur penjualan, kreditnya kas atau piutang dagang. Metode perpetual sama,
Debitnya itu penjualan, kreditnya kas atau piutang dagang. Dan mendebet persediaan barang dagangan, kreditnya HPP. Kemudian potongan harga, baik metode periodik maupun metode babak jual sama. Potongan penjualan didebet, kreditnya kas. Kemudian beban angkut penjualan, metode periodik dan metode babak jual menggunakan yang sama. Debetnya beban angkut penjualan, kreditnya adalah kas. Gitu ya. Jelas? Baik, nanti ada latihan yang sudah kami siapkan. Kemudian metode penentuan harga pokok persediaan, yaitu ada metode identifikasi khusus, special identification, metode FIFO, metode LIFO, metode rata-rata, metode LCM, metode taksiran. Ya, tapi nanti kita belajar metode FIFO, LIFO, dan average. Ya. FIFO babak jual, FIFO first in first out babak jual. Ini ada data tabel sebagai berikut. Daftar biaya persediaan untuk mengilustrasikan FIFO dan LIFO babak jual sistem. Tanggal 1 Januari persediaan awalnya adalah 10 unit dengan harga 20 unit. Maaf, 20 US dollar. Maka dicatat adalah di buku persediaan, di akun persediaan, yaitu di sini tanggalnya tanggal Januari tanggal 1, kemudian saldo persediaannya adalah 10, harga per unitnya 20, maka totalnya adalah 200. Ya. Kemudian tanggal 4 ada penjualan dengan unit yang dijual 7 dengan harga 30. Ya, ini adalah kartu stok. Ya, maka kita ketahui bahwa di kolom harga pokok ini dijual 7 dengan harga 20, ya, maka HPP-nya 140. Di kartu stoknya sisanya adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 3, harga 20 per unitnya, maka nilai stoknya adalah 3 kali 20 sama dengan 60. Kemudian tanggal 10, membeli 8 dengan harga belinya 21. Maka kita pindahkan di kolom pembelian, membeli 8 dengan harga 21, maka harga belinya 168. Kemudian nilai tersebut dipindah di kolom saldo persediaan. Saldo sebelumnya dipindah dulu di bawahnya, kemudian di pembeliannya dipindah di bawahnya, yaitu 8, 21, 168. Maka di sini dibaca adalah saldo persediaan per tanggal 10 adalah 11 dengan perincian 3 dengan harga 20, nilainya 60, 8 dengan harga 21, nilainya 168. Kemudian penjualan. Ya, penjualan ini dijual 4 dengan harga 31. Maka kita tulis di kartu stoknya tanggal 22 dijual 4, FIFO, first in, first out, masuk pertama, keluar pertama, MPKP, yaitu dijual 4, berarti yang dijual 3 ini dulu, dijual di sini 3, 20, 60. Kemudian dijual 4, kurang 1, maka ini 1 dengan harga yang 21, 1 kali 21 sama dengan 21. Gitu kan. Maka stoknya tersisa adalah tadi ini yang di atas sini yang pertama sudah terjual semua, yang di bawah itu 8 terjual 1, sisanya 7 dengan harga 21 sama dengan 147. Bisa? Baik. Kemudian penjualan. Ya, penjualan dijual 2 dengan harga 32.
dilihat tanggal 28 dijual dengan harga 32. Maka di sini tanggal 28 dijual 2 dengan harga 32. Harga jualnya tidak masuk di kartu stok, nanti di di form penjualan ya. Maka ini harga 2 dengan harga 21, maka HPP-nya 42 ya. Kemudian tanggal 30 dibeli 10 dengan harga 22. Maka ini dipindahkan di sini 10 ya. 10 harga 22, kemudian harga belinya 220. Kemudian yang tadi di atas dipindahkan 5, 21, 105, ini dipindah 10 menjadi 10, 22, 220. Begitu ya untuk Vivo. Coba kita ke latihan. Ada latihan di sini. Berikut adalah data dari toko sepatu Amanah selama bulan Agustus 2021. Yang pertama, 1 Agustus persediaan awalnya 15 dengan harga per pasangnya 100. Maka nilai tersebut kita pindah di kartu stok 1 Agustus, yaitu jumlah 15 dengan harga per pasangnya 100, maka nilainya 1.500.000. Begitu caranya. Baik, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 4 Agustus ada penjualan 8 dengan 8 pasang sepatu dengan harga 125.000. Maka harga jualnya adalah 1 juta. Kita hitung dulu di situ 1 juta. Baik, sudah selesai 1 juta. Maka di kartu stoknya yaitu dijual 8, HPP-nya ini, harga per pasangnya ini adalah 100. Di sini masih satu harga ya, 100. Maka HPP-nya 100, 8 dikali 100 sama dengan 800. Sisanya 15 dikurangi 8 sisa 7, harga 100, persediaannya adalah 700. Jadi kita lihat HPP-nya adalah berapa tepatnya? 800. Ya, tepatnya itu adalah 800. Nah, di sini kita hitung kalau kita bisa melihat berapa sih laba atau ruginya di tanggal itu. Tadi di sini kita hitung harga jualnya 1 juta, HPP-nya 800. Maka kita sudah tahu laba kotornya adalah 800. Baik, kita lanjutin ya. Kemudian 6 Agustus, pembelian 20 pasang sepatu adalah harganya 95.000 per pasang. Nah, maka kita tulis ini, yang ini dipindahkan dulu, yaitu 7, 100, 700, kemudian pembeliannya diinput di kolom pembelian, yaitu 20, 95, 1.900.000. Nah, kemudian nilai tersebut dipindah di saldo persediaan, yaitu 20, 95, 1.900.000. Maka di sini sudah bisa dilihat menyatakan bahwa saldonya itu jumlahnya 27 pasang sepatu, ya, yang mana nilainya 20.600.000. Yang 7 pasang dengan nilai 700, yang 20 dengan nilai 1.900.000. Bisa? Oke, kita coba lagi ya. Di tanggal berikutnya yaitu di tanggal 12. Penjualan 12 pasang sepatu dengan harga 130. Kita hitung sih berapa nilai atau harga jualnya di sini.
Di sini kalau kita hitung adalah 1.500.000. Ya, 1.560.000, yaitu harga jual ya. Kemudian kita input di kartu stok bahwa yang dijual adalah 12. Maka ini Vivo yang dijual 7 dulu. 7 dijual, habis ya. Kemudian diperlukan berapa tadi? 5. Diperlukan 5 kan? 5. Dijual 12 kan, ini sudah 7, butuh berapa lagi? 5. Yang ini sudah habis, maka pakai harga berikutnya 95. Maka 5 kali 95 adalah 475. Kemudian kartu stoknya ini waktu dipindah adalah ini. Nah, di sini kartu stoknya adalah membacanya, sisa stoknya adalah 15 dengan harga berpasarnya 95, dengan apa ini? Nilai rupiahnya 1.425.000. Baik, sudah bisa dilanjutkan ya? Oke, ini saya close dulu ya. Baik, itu yang Vivo. Kemudian kita lanjut ke Livo. Livo babak jual. Kebalikannya, Livo last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Dengan contoh yang sama, maka absen awalnya tersebut ya. Kemudian di tanggal 4 penjualannya tersebut masih satu harga ya. Mulai tanggal 5 ini ada 2 harga jadi sama, yaitu 3, 20, 60, kemudian 8, 21, 168. Kemudian di tanggal tersebut dijual 4 ya, dijual 4, maka yang terjual ini adalah 4 ya, yaitu Livo last in, jadi ini 4 terjual 4 dengan harga 21, maka HPP-nya adalah 84 US dollar. Maka stok yang tersisa adalah yang di atas tetap 3, 20, 60, yang bawahnya 8 terjual 4 tinggal 4, kemudian harga 21, kemudian 84. Ya. Kemudian tanggal 28 dijual lagi sebanyak 2, yaitu 2, 21 pakai harga yang Livo yang ini ya, 21 sama dengan 42 HPP-nya. Stoknya yang atas masih ada, yang bawah itu 4 terjual 2, sisa 2, harga 21, 42. Kemudian tanggal 30 pembelian 10, 22, 20. Kita input yaitu 3, kita pindahkan semua 3, 20, 60, 2, 21, 42. Kemudian waktu harga belinya dipindah sini 10, 22, 220. Ya, ini kartu stoknya. Baik, kita praktek di latihan. Latihan yang sama yaitu untuk Livo ya. Sampai tanggal 1 Agustus sama persediaan awal, 4 Agustusnya adalah apa? Adanya penjualan sama, kemudian 6 Agustusnya sama, sampai di sini ya. Jadi sampai 6 Agustus ada nilai stok yaitu 27 pasang dengan total nilainya 2.600.000. Perinciannya 7 pasang dengan harga 100, 20 pasang dengan harga 95. Kemudian kita lihat di tanggal 12 ada penjualan itu. Ya, ada penjualan. Penjualnya 12, yang dijual maka yang bawah dulu last in first out yaitu 12, maka penjualannya adalah
12 dikali 95 sama dengan 1.140.000. Di sini adalah HPP, harga pokok penjualan ya, penjualan 1.140.000. Maka stok yang atas yang pertama belum terjual masih utuh, yang kedua 20 dijual 12 tinggal 8, diinput harga beli nilainya 95, maka nilai persediaan rupiahnya 760. Bisa? Ya, dilanjutkan ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan average? Dengan soal yang sama, sampai tanggal 1 sama, tanggal 4 sama. Kemudian di tanggal 5 ini ada pembelian. Pembeliannya adalah 20.995.000, maka nilainya 1.900.000. Nah, di sini adalah average atau rata-rata, maka ini kita hitung 7 ditambah 20 sama dengan 27, kemudian 700 ditambah 1.900.000 sama dengan 2.600.000, maka harga per pasangnya adalah 2.600.000 dibagi 27 sama dengan 296.296. Nanti teman-teman jika nilainya tidak sama dengan saya, selisih berapa rupiah tidak mengapa, karena beda pembulatan. Saya pakai Excel, punya teman pakai kalkulator, pakai handphone, jadi ada selisih pembulatan. Begitu ya. Nah, itu untuk average, perpetual average ya. Kemudian periodik. FIFO periodik. Di sini tersaji data pada 1 Januari persediaan awalnya 200 unit dengan harga penjualnya 9. Pada tanggal 10 Maret ada pembelian 300 unit dengan harga per unitnya 10. Pada 21 September ada pembelian dengan harga per unitnya 4, yang dibeli 400 unit, harga per unitnya 11. Pada tanggal 18 November ada pembelian 100 dengan harga 12 per unitnya. Maka kita hitung bahwa ada 1.000 unit tersedia untuk dijual. Kemudian bagaimana? Kita hitung dulu ya. Maka nilainya 10.400.000 ya. Ini dikalikan 10.400. Kemudian perhitungan fisik pada 31 Desember tahun sekian menunjukkan bahwa 700 dari 1.000 pasang unit telah terjual. Maksudnya tadi kan terdiri dari 1.000 pasang. Waktu di audit jumlahnya 300, maka 700 kan laku dijual. Ya. Dengan menggunakan FIFO periodik, unit yang pertama kali dibeli secara teori ada unit pertama kali dikeluarkan. Kita mulai dengan penghitungan 1 Januari. Ya, kalau dilihat begini, terjual 200, habis. Terjual 300, habis. Tadi berapa? 700, terjual 200. Ya, 2.200.000. Ya, maka kita ketahui bahwa jumlah unit yang terjual adalah 300 unit dengan nilai 3.400.000. Ini adalah nilai persediaan akhirnya. Maka kita menghitung HPP-nya adalah nilai persediaan untuk dijual adalah 10.400 dikurangi persediaan akhirnya 3.400, maka harga pokoknya 7.000. Nah, begitu. Jadi dia periodik, tidak bisa diikuti setiap kali. Jadi untuk menentukan harga pokoknya harus dilakukan stock opname atau stock opname ya, dengan stock opname mengenai saldo persediaan akhirnya. Ya, kalau kita simpulkan seperti ini pembeliannya adalah 1.000 unit,
dengan nilainya 10.400 Vivo periodik, maka ini terjual semua ya 200 unit kan. Tadi yang terjual 700 kan. Kemudian 300 terjual semua ya. Kemudian ini 400 terjual 200 kan, 200 yaitu nilainya adalah 2.200 terjual 200. Maka kita lihat bahwa yang terjual 700 unit dengan nilai 57 maaf dengan nilai 7.000. Nah, itu HPP-nya. Kemudian di sediaan akhirnya yaitu tadi ini adalah 400 terjual 200 maka tersisa 200. Yang paling bawah belum terjual yaitu 100 unit dengan harga 1.200 dengan nilai 1.200. Kemudian Vivo periodik dengan soal yang sama seperti tersebut dilakukan stop opening, diasumsikan yang terjual yang bawah dulu ya. Maka terjualnya ini 100 terjual, 400 terjual, sudah berapa? 500 ya. Kemudian terjual 200 yaitu nilai 1.000. Yang pemilihan Januari belum terjual senilai 1.800. Maka kita ketahui persediaan akhirnya 2.200, maka menghitung HPP-nya nilai persediaan akhir nilai persediaan untuk dijual 10.400 dikurangi persediaan barang akhirnya 2.400, maka harga pokoknya adalah 7.600. Ya, penjelasannya seperti ini. Sama pembelian totalnya adalah 1.000 unit, tersedianya kemudian nilainya 10.400. Yang terjual 700 dijual bawah dulu yaitu 100 unit habis, kemudian atasnya lagi 400 unit habis nilainya tersebut ya. Kemudian 200 unit terjualnya adalah 300 unit terjualnya adalah 200. Maka nilainya adalah 7.600. Ya, HPP-nya 7.600. Ya, kemudian stoknya yang tersisa yaitu 100 unit, nilainya 1.000, 200 unit, nilainya 1.800.000. Ya, kemudian average cost periodik, nilai-nilai tersebut adalah 1.000 unit tersedia untuk dijual dengan nilai 10.400, maka kita hitung nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual adalah nilai rata-rata unit. Maka nilainya 10.400 dibagi 1.000 unit adalah 10,40 per unit. Ya, maka dengan nilai rata-rata ini kita ketahui bahwa nilai persediaan yang tersedia dijual 10.400 dikurangi persediaan akhirnya yaitu tadi 300 dikali 10.040 maka persediaan akhirnya 3.120. HPP-nya selisihnya 7.280. Atau bisa juga untuk memverifikasi jumlah yaitu 700 unit yang terjual dikali kalikan 700 unit untuk penjualan dengan sisa 10.400 sama dengan 7.280. Begitu ya mengenai akuntansi persediaan. Baik,